Diketahui termos merupakan salah satu contoh sistem terisolasi. Pertanyaannya, bagaimana prinsip kerja dari termos? Rancanglah alat lain yang dapat berfungsi sebagaimana termos. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang sistem terisolasi ya teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem terisolasi? Nah, yang dimaksud dengan sistem terisolasi itu adalah tidak mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Nah, teman-teman harus bisa bedakan terlebih dahulu antara sistem dan juga lingkungan nih. Jadi, sistem itu yang gimana dan lingkungan itu yang gimana. Jadi, kalau misalnya nih ada sebuah wadah gitu, ini ada seperti gelas kimia, kemudian gelas kimianya itu diisi oleh larutan. Nah, dalam pengamatan kita kan pasti akan mengamati perubahan atau apapun yang terjadi pada larutan. Nah, larutan inilah yang kita sebut dengan sistem. Jadi, sistem itu adalah suatu zat yang kita amati. Nah, di luar dari sistem atau di luar dari larutan berarti itu ada gelas kimianya, kemudian ada udaranya atau tekanan parsialnya, kemudian ada suhu di luar atau itu bisa aja jadi suhu kamar, itu yang disebut dengan lingkungan gitu kan. Nah, jadi kalau dia itu ada sistem terisolasi, maka tidak akan mengalami pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan. Jadi karena dia disebut dengan terisolasi, ini bukan hanya sekedar tertutup, tapi dia memiliki jarak antara sistem dengan juga lingkungan. Jadi lingkungannya ini gak bakalan nyentuh dia gitu. Nah, dalam hal ini tuh kalau dalam kehidupan sehari contohnya itu adalah termos air minum yang biasa kita gunakan untuk menyimpan air panas. Kenapa kalau kita nyimpan air panas misalnya di pagi hari sampai malam hari, airnya itu tetap panas di dalam termos? Nah, itu karena tidak adanya perubahan atau pertukaran energi maupun materi. Jadi airnya itu bakalan disimpan di dalam vakum kita sebut. Jadi kalau kita gambarin termos tuh begini. Nah, jadi prinsip kerja dari termos itu begini nih. Jadi kalau kita lihat atau kita bedah di isi dalamnya termos gitu. Kalau biasanya kan kalau gelas biasa itu kan langsung aja kita isi air, langsung air itu bakalan, permukaan air itu kan akan kena ke dinding gelas. Nah, kalau kita isi air ke dalam termos, air itu bakalan ditampung di dalam yang namanya vakum nih, yang warna hijau. Nah, jadi antara vakum dengan dinding termos yang biasanya itu terbuat dari stainless atau aluminium gitu, nah itu masih ada jaraknya gitu. Nah, sementara yang di dalam ini tuh, vakum ini tuh yang berguna sebagai atau berfungsi sebagai ngurangin kalor gitu. Nah, jadi nggak bakalan ada energi yang keluar. Nah, sementara ini tutup yang ini tutupnya gitu kan, tutup dari termos. Nah, nanti kan di dalam tutup termos yang ini biasanya kan terdapat tutup yang busa gitu kan, yang terbuat dari busa. Nah, fungsi dari busa itu adalah sebagai isolator, yaitu sebagai untuk penghantar panas gitu. Nah, jadi air yang dimasukin itu, kenapa air yang dimasukin ke dalam termos bakalan tetap terjaga panas, karena air yang di dalam termos inilah yang disebut dengan sistem terisolasi. Nah, jadi di dalam sistem terisolasi ini nggak akan ada perubahan ataupun pertukaran materi gitu, tidak ada pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Lingkungannya yang mana nih? Lingkungannya itu adalah dinding termosnya gitu. Itu yang mengakibatkan kenapa air di dalam termos akan tetap panas gitu kan. Jadi alirannya itu nggak bakalan bisa keluar, baik materinya maupun baik airnya mau baik materinya maupun energinya itu nggak bakalan keluar. Maksudnya itu materinya gimana? Misalnya kan air panas itu kan pasti bakal ngasilin uap atau gas oksigen gitu kan, pasti bakal menghasilkan gas-gas air. Nah, gas-gas air itu harusnya kalau kita di dalam sistem terbuka, misalnya contohnya aja kita masak air nih terus mau buat teh gitu. Nah, pasti air panas yang kita masukin yang udah diisi teh pasti bakal ngeluarin uap-uap gitu kan, gas.
Nah ini tuh uap air atau gas air atau adanya gas oksigen juga gitu kan, yang bakalan keluar, yang bakalan juga bakalan jadi gelembung-gelembung di dinding-dinding gelas. Nah karena dia sistem terbuka kan kita bakalan lihat ada uap panas, makanya teh itu kerasa panas dan dinding dari gelas itu pasti bakalan terasa panas. Nah ketika di sistem terisolasi itu nggak bakalan terjadi karena energi yang dari si vakum ini nggak bakalan pindah ke dindingnya. Karena apa? Dinding termosnya itu nggak ngalamin pertukaran energi gitu. Nah materinya itu juga gitu, materi di dalam sini gas yang gas yang tadinya harusnya keluar nggak bakalan keluar gitu, nggak bakalan keluar karena udah terisolasi di dalam gitu. Makanya kenapa sistem terisolasi itu disebut sebagai yang tidak mengalami pertukaran materi dan energi gitu, karena dia nggak bakal ngalamin itu antara sistem, maksudnya itu adalah air di dalam sini, air di dalam vakumnya atau air di dalam termos dengan dindingnya. Nah contoh lain dari sistem terisolasi itu adalah tabung gas terisolasi dengan sistem prinsip kerja yang sama gitu. Oke deh, sekian.